Hai guys, Halo guys. Halo. kita ibadah yuk. Siapkan hati, siapkan jiwa kalian, siapkan roh kalian untuk memuji Tuhan. Biar kiranya nama Tuhan ditinggikan dan dipermuliakan pada ibadah kali ini. Jangan lewatkan kesempatan ini untuk kalian datang pada Tuhan. Karena gak selamanya kemungkinan kalian bisa beribadah. Oke, kita mau doa, biarkan Iko pimpin dalam doa. Mari semuanya kita berdoa. Tuhan Yesus Allah Bapa, terima kasih Tuhan kesempatan kali ini Tuhan, Kau telah kumpulkan kami Tuhan walaupun melalui online Tuhan. Kiranya dalam ibadah online ini Tuhan kami dapat terus memuliakan nama-Mu Tuhan. Kiranya pujian yang bentar lagi kita sampaikan Tuhan dapat berkenan di hadirat-Mu. Terima kasih sekali lagi Tuhan Yesus, kita mau mulai pada online hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Siap memuji Tuhan guys? Siap dong. Siap dong. Oke. Pelukis cakrawala, merangkai jagat raya, pencipta alam semesta, pemilik kehidupan yang sanggup menyelamatkan, jalan-jalan kebenaran. Kami rindukan kuasa lawatan-Mu, kebangkitan pasti terjadi. Yes, oh, oh. Datanglah dan bertata, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu, menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Di sorga. Yang di rumah boleh tepuk tangan loh. Pemilik kehidupan dan sanggup menyelamatkan, jalan-jalan kebenaran. Kami rindukan Tuhan. Kami rindukan kuasa lawatan-Mu, kebangkitan pasti terjadi. Oh, oh, oh. Datanglah dan bertata, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu, menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Katakan, di sorga. Kami rindukan kuasa lawatan-Mu, kebangkitan pasti terjadi. Oh, oh. Datanglah dan bertata, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu, menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan.
Selanjutnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita, siapkan pikiran kita, siapkan mata kita untuk tertuju pada Tuhan. Kau sangat sempurna Tuhan bagi kami. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Ku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Ikan sekali lagi. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran. Bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Baru masuk dalam doa. Mari kita bersatu dalam doa. Ya Bapa, ya Tuhan Yesus Kristus, kembali kami di tempat ini untuk sejenak tadi, untuk memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Kiranya setiap dari puji-pujian yang Kau berikan dapat membentuk iman kami menjadi lebih baik. Bapa, selanjutnya kami akan mendengarkan sejenak dari firman-Mu Tuhan. Ialah dari setiap firman-Mu, Roh Kudus-Mu akan turun atas kami dan menyertai kami selalu.
Doa yang kurang sempurna ini kami panjatkan dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Halo guys, shalom. 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 Hari ini kita belajar Roh Kudus mengajarkan dan mengingatkan kita akan firman Tuhan. Kak Fendi ulangi lagi. Roh Kudus mengajarkan dan mengingatkan kita akan firman Tuhan. Pembacaan renungan kita pada hari ini ada di dalam Kisah Para Rasul 10 ayat 1 sampai 48. Pernah nggak kalian bingung? Ini itu kehendak Tuhan atau bukan? Atau malah kita jalanin dulu kayak test drive motor, enak nggak ya? Motor Hon, tit, ya, atau Yam, tit, gitu ya. Di jalan yang berliku, jalan lurus, test drive dulu. Sesuatu yang nggak mudah, tapi kalian harus mengambil pilihan. Atau nggak pernah ngaku kali. Oke, yuk kita hari ini kita belajar dari pembacaan kita dari Kisah Para Rasul 10 ayat 1 sampai 48. Dari dua tokoh terkenal, Petrus dan Cornelius. Baca ya. Kak Fendi tunggu. A few moments later. Halo? Hai? Halo? Saya percaya kalian masih konsen kan? Hari ini pembacaannya cukup panjang. Ayatnya dari 1 sampai 48. Tapi Kak Fendi percaya kalian juga ikut membaca firman Tuhan ini. Kalau boleh Kak Fendi singkat cerita atas pembacaan firman pada pagi hari ini. Ada seorang yang bernama Cornelius. Dia bukan orang Yahudi, tapi dia takut akan Tuhan. Dia mengalami penglihatan di mana dia harus mengundang seseorang yang tidak dia kenal sama sekali. Dan satu lagi di sisi yang lain, seorang rasul yang bernama Petrus. Dia seorang Yahudi. Dia juga sama-sama mendapat penglihatan. Tuhan menyediakan makanan-makanan. Tapi makanan-makanan ini haram bagi orang-orang Yahudi. Sampai 3 kali Petrus berkata, Tuhan makanan ini haram. Sampai di satu titik Tuhan berkata, apa yang Tuhan labelkan halal, jangan diharamkan. Ada persamaan di dalam pembacaan perenungan kita pada pagi hari ini. Maunya Tuhan apa sih? Kok aku tiba-tiba dikasih penglihatan? Dalam artian Cornelius diberi penglihatan untuk mengundang seseorang yang belum dia kenal. Sama juga Petrus. Maunya Tuhan apa sih ketika Tuhan kasih penglihatan mengenai makanan-makanan yang haram. Tapi aku harus memakan itu. Apa sih maunya Tuhan? Sama-sama gak tahu. Dan kalau kita bicara tentang perbedaan, jelas beda adat istiadat. Ada di dalam ayat 28. Kak Fen dibacakan. Ia berkata kepada mereka, kamu tahu betapa kerasnya larangan bagi seorang Yahudi untuk bergaul dengan orang-orang yang bukan Yahudi atau masuk ke rumah mereka.
perbedaan yang jauh antara orang Yahudi dan orang yang bukan Yahudi. Mungkin pada saat Petrus harus dalam artian melanggar hukum Taurat, di mana dia harus memakan makanan-makanan yang haram. Apa sih maksud Tuhan? Seringkali juga kita bertanya di dalam keadaan kita hari-hari ini, apa sih maksud Tuhan? Tapi sampai di satu titik, Petrus sadar harus berbuat apa. Cornelius sadar dan melakukan firman Tuhan. Hasil akhirnya apa? Ayat 44 sampai ayat 48 boleh kita bacakan bersama. Kisah Para Rasul 10 ayat 44 sampai 48. 3, 2, 1. Ketika Petrus sedang berkata demikian, turunlah Roh Kudus ke atas semua orang yang mendengarkan pemberitaan itu. Dan semua orang percaya dari golongan bersunat yang menyertai Petrus tercengang-cengang karena melihat bahwa karunia Roh Kudus dicurahkan ke atas bangsa-bangsa lain juga. Sebab mereka mendengar orang-orang itu berkata-kata dalam bahasa roh dan memuliakan Allah. Lalu kata Petrus, bolehkah orang mencegah untuk membaptis orang-orang ini dengan air, sedangkan mereka telah menerima Roh Kudus sama seperti kita? Lalu ia menyuruh mereka dibaptis dalam nama Yesus Kristus. Kemudian mereka meminta Petrus supaya ia tinggal beberapa hari lagi bersama-sama dengan mereka. Wow. Orang yang bukan Yahudi menerima baptisan roh, bahkan menerima baptisan air dan diselamatkan. Wow, luar biasa. Terus Kak, aplikasi dalam sehari-hari itu seperti apa Kak? Satu kata dari Kak Fendi. Pernah nggak kalian memilih? Ting tong. Pernah nggak Lita memilih? Pernah. Boleh di-share misalkan Lita memilih sepatu apa yang cocok? Atau baju apa? Apakah itu mudah ketika di hari-hari ini atau gimana? Mungkin Lita bisa share mungkin sedikit aja. Tentunya milih sesuatu yang nyaman. Contohnya seperti sepatu, kita harus milih sepatu yang nyaman untuk digunakan. Kayak gitu Kak. Oke. Memilih bukan sesuatu yang mudah. Bahkan ya, di antara teman-teman kita mungkin ketika maaf kata ada seseorang gitu ya yang baik ya kan, yang mungkin kalau cowok tidak seseorang yang cantik, atau yang cewek seseorang yang ketemu cowok yang ganteng, cuman maaf kata dia RT sebelah, udah baik, ganteng, apalagi kalian mau sebutkan? Banyak. Tapi kita ketika di dalam diperhadapkan menghadap pilihan seperti itu, Roh Kudus di dalam hati kita berbicara apa? Atau hari-hari ini kalian yang baru naik kelas harus menaik jenjang yang lebih lanjut dari SMP ke SMA, dari SMA ke jenjang perkuliahan. Gimana rasanya? Apa kalian bertanya sama Sang Pencipta, Tuhan,
kehendak-Mu atas hidupku seperti apa. Aku mau jadi apa Tuhan? Kau dijadikan aku ini untuk apa? Di tengah hari-hari ini yang kita melihat COVID, bahkan sampai hari ini Jogja kembali merah. Kita nggak bisa kembali beraktivitas dengan nyaman. Harus apa? Gak mudah. Gak mudah. Tapi Roh Kudus mengajarkan dan mengingatkan kita akan firman Tuhan. Di tengah-tengah pilihan yang sulit, Roh Kudus mengajarkan dan mengingatkan kita akan firman Tuhan. Kembali lagi tema kita pada hari ini. Roh Kudus mengajarkan dan mengingatkan kita akan firman Tuhan. Saya percaya teman-teman yang di sini, bahkan yang di rumah yang ikut ibadah pada hari ini. Aku mau dong punya penolong yang mengajarkan saya, mengingatkan saya akan firman Tuhan. Bagaimana Kak? Yang pertama, Cornelius yang bukan bangsa Yahudi. Tapi dia pengenal Tuhannya. Pertanyaan Kak Fendi pada kalian hari ini. Apakah kalian mengenal Tuhanmu? Apakah selama pandemi hari-hari ini kalian pergunakan waktu kalian? Kak Fendi gak tahu. Tapi Kak Fendi sangat berharap kalian tetap memiliki ibadah yang benar. Mungkin kita sampai pada hari ini kita belum bisa beribadah secara offline, bahkan di bulan-bulan mendatang Kak Fendi pun gak bisa menjamin kita bisa offline lagi. Kita harus online lagi. Kak Fendi gak tahu. Tapi Kak Fendi sangat berharap pada kalian. Tetaplah merenungkan dan mengenal Tuhan kalian. Yang pertama, baca dan renungkan firman Tuhan. Jangan pernah enggak. Yang kedua, yang dilakukan Cornelius dan Petrus ketika menghadapi kerinduan Tuhan atas hidupnya. Bingung gak sih kalau Cornelius yang belum pernah kalian belum pernah ketemu seseorang, terus Tuhan bilang, kamu harus ketemu si A di tempat si A. Bingung gak sih? Petrus yang orang Yahudi yang belum pernah menyentuh atau memakan makanan haram, tapi Tuhan suruh Petrus untuk makan makanan haram. Bingung gak sih? Memang mungkin ketika kalian menemukan hal itu, kalian mungkin akan bertanya berkali-kali sama seperti Petrus. No Tuhan, ini haram. Akan sampai 3 kali. No Tuhan. Tapi yang dilakukan mereka berdua adalah lakukanlah dengan taat. Lakukanlah firman Tuhan dengan taat. Yes, lakukanlah firman Tuhan yang taat. Yang ketiga, jangan menyerah. Kadang ketika kita melakukan firman Tuhan dengan taat, hasilnya gak seindah dari apa yang kita bayangkan. Kita udah coba ya, mungkin kita sudah ngikutin apa yang Tuhan mau. Somehow, kok gak sesuai ya, kok kayaknya jalan di depanku gak asik banget. Di situ, kalian harus punya mental, jangan menyerah. Dan ini penting banget. Banyak orang-orang yang percaya gak sampai pada akhirnya. Karena dia hanya melihat ketika di tengah jalan, dia menyerah pada keadaannya. Banyak hal seperti itu terjadi. Kak Fendi gak berharap itu terjadi atas kehidupan kalian. Jangan pernah menyerah. Yang pertama, baca dan renungkan firman Tuhan. Yang kedua, lakukanlah firman Tuhan dengan taat. Yang ketiga, jangan menyerah. Kak Fendi gak tahu keadaan kalian sampai hari ini seperti apa. Mungkin ada yang bertanya-tanya, Tuhan, aku udah lulus sekolah, tapi aku belum bisa kuliah. Bagaimana Tuhan?
Tuhan. Bahkan orang tuaku Tuhan berkekurangan karena hari-hari ini COVID, harus di PHK atau kekurangan dana atau kekurangan keuangan. Harus gimana saya Tuhan? Nggak mudah. Tapi satu, percaya kepada Tuhan. Roh yang hidup di dalammu itu nggak akan pernah meninggalkan kamu. Oke. Ayat mas pada hari ini ada di dalam Yohanes 14 ayat 26. Kita baca-baca bersama-sama ya guys. Yohanes 14 ayat 26. Yohanes 14 ayat 26. Oke, 3, 2, 1. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan padamu. Kita perlu pribadi yang mampu mengajarkan kita dan mengingatkan kita akan firman Tuhan. Kita nggak bisa sendiri. Kita perlu Tuhan. Oke. Yuk kita mengangkat sebuah lagu untuk mengakhiri sharing firman Tuhan pada pagi hari ini. Singer bantu saya untuk menyanyikan lagu ini. Kau telah buktikan cintamu padaku, kau membayarku dengan hidupmu. Ku bersyukur yang ada padaku, semuanya milikmu. Ku persembahkan seluruh hidupku di mezbahmu. Hanya kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya kau tempatku berharap. Berjalan bersamamu ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya kau ku cinta. Kita nyanyikan lagu ini dengan sungguh-sungguh. Kau telah buktikan cintamu padaku, kau membayarku dengan hidupmu. Ku bersyukur yang ada padaku, semuanya milikmu. Ku persembahkan seluruh hidupku di mezbahmu. Hanya kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya kau tempatku berharap. Berjalan bersamamu ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya kau ku cinta. Hanya kau Tuhan, kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya kau tempatku berharap. Berjalan bersamamu ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya kau ku cinta.
Selamanya kau ku cinta, selamanya kau ku cinta. Seperti lagu ini Tuhan, hanya kau yang menjadi jawaban atas kehidupan kami. Kami mungkin gak tahu sampai hari ini Tuhan, COVID akan sampai kapan. Kami mungkin gak tahu sampai hari ini Tuhan kami harus memilih apa. Kami mungkin sampai hari ini Tuhan galau Tuhan, dan gak tahu Tuhan harus berbuat apa. Firman Tuhan katakan, Engkau Tuhan yang hidup, Engkau mengirimkan Roh Kudus atas kehidupan kami masing-masing. Engkau yang menguatkan setiap kami dan memberi jawaban atas apa yang kami tidak mengerti, atas apa yang kami tidak tahu. Tolong kami Tuhan, tolong kami Tuhan. Jangan biarkan kami sendirian. Jangan biarkan kami tanpa Roh. Jangan biarkan kami berjalan tergopoh-gopoh Tuhan. Tapi pegang tangan kami Tuhan. Pegang hidup kami Tuhan. Kami mau izinkan Kau hadir dalam kehidupan kami. Kiranya kasih kemuliaan-Mu Tuhan boleh nyata dalam kehidupan kami. Kiranya berkat firman Tuhan, berkat pujian penyembahan yang kami naikkan pada pagi hari ini Tuhan, menyenangkan hati-Mu Tuhan. Setiap firman yang Kau taburkan Tuhan pada pagi hari ini menjadi daging di dalam kehidupan kami Tuhan, menguatkan setiap kehidupan kami, menjadikan kami tahu Kau Tuhan satu-satunya dalam hidup. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Terpujilah nama-Mu Tuhan dari sekarang dan sampai selama-lamanya. Nama Tuhan yang hidup dalam kehidupan kami. Haleluya. Amin.